Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan atau menjelaskan program yang telah ditugaskan kepada kami dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi program yang dibuat adalah menggunakan konsep object oriented programming, di mana menambahkan satu interface yaitu data vote yang kemudian kelas kelola data mengimplement interface tersebut, dan kelas validasi data akan digunakan oleh kelola data dan kelola data akan digunakan oleh hasil suara. Kemudian di video ini saya juga akan menjalankan instruksinya seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini adalah interface yang telah dibuat sesuai dari ketentuan yang tadi, maka terdapat 3 metode di sini, yaitu data vote, tambah, dan lihat. Kemudian di kelas selanjutnya adalah kelas validasi data, di mana kelas ini adalah kelas yang nantinya akan digunakan oleh kelas kelola data. Di kelas validasi data ini berfungsi untuk membuat atau menentukan jumlah pemilih tetapnya berapa. Di sini saya menggunakan 10 pemilih. Nah, untuk fungsi dari get jumlah suara terpilih ini adalah menggunakan file. Jadi di sini membaca file dari calon. Ada 3 calon sesuai dengan ketentuan ini, 3 bakal calon, maka di sini membuat 3 file. Nah, ini untuk menghitung berapa orang yang sudah memilih, maka menggunakan fungsi di sini, yaitu scanner dengan input atau masukannya adalah file tersebut. Nah, karena ada 3 file yang harus dibaca, maka 3 file di sini, ada 3 scanner di sini. Nah, kemudian setelah file tersebut terbaca semua, maka jumlah suara terpilih akan tampil di setiap perulangannya, atau setelah dibaca akan tampil jumlah suara terpilih dari calon 1, calon kedua, dan calon ketiga. Kemudian di sini kenapa ada file writer lagi? Karena di sini akan membuat file untuk menyimpan seluruh jumlah orang yang telah memilih. Jadi dari pembacaan 3 file ini akan dihitung totalnya dan dimasukkan ke dalam file name4 ini untuk menghitung jumlah semua suara tersebut. Nah, kemudian fungsi dari check valid ini adalah untuk membandingkan apakah jumlah pemilih yang telah ditetapkan di sini, yaitu 10 orang, apakah sama dengan orang yang memilih, apakah sama dengan jumlah semua suara yang sudah terhitung tadi. Jika sama maka returnnya adalah true, dan jika salah adalah false, dan fungsi ini akan kita panggil di hasil suara nanti. Nah, untuk pembacaan filenya sama dengan di atas, yaitu menggunakan menggunakan file dan membaca file name4 tadi, yaitu file semua jumlah suaranya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelas kelola data. Di kelas kelola data ini mengekstern dari
mengextend kelas validasi data, kemudian mengimplement dari interface data vote. Nah, fungsi dari kelas kelola data ini adalah untuk menambah data yang pertama. Nah, di sini fungsi untuk menambah data dengan menggunakan file operator dan juga buffer operator dengan isinya adalah inputan user, yaitu nomor suara dan juga pilihan atau calon berapa yang dipilih. Nah, di sini program ini menggunakan 3 file, yaitu sesuai yang saya katakan tadi, terdapat 3 calon, maka filenya juga dibuat 3. Maka jika pilihan yang diketikkan user 1, maka data tersebut akan masuk ke dalam file name 1 atau file dari calon pertama. Dan format filenya adalah nomor suara, pilihan. Nah, seperti itu saja. Dengan menggunakan new line maka akan pindah baris. Seperti itu sampai nomor 3. Kemudian untuk fungsi dari lihat adalah untuk melihat semua data atau semua pemilih dan suara yang dipilih di semua filenya, file name 1, file name 2, dan file name 3. Hanya membaca data saja. Kemudian untuk yang terakhir adalah atau fungsi mainnya ada di hasil suara. Di hasil suara ini terdapat menu, yaitu pilih calon, lihat hasil suara, validasi data, dan lihat semua data. Untuk yang menu pertama adalah menggunakan fungsi dari tambah yang ada di kelola data tadi ini. Nah, kelas ini juga mengextend kelola data. Jadi bisa menggunakan metode dari kelola data tersebut. Kemudian menu 2 adalah lihat hasil suara, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di kelola data ini untuk menampilkan jumlah pemilih dan juga jumlah suara terpilih. Jumlah pemilih adalah jumlah setiap orang yang memilih dalam calon 1 berapa, calon 2 berapa, dan calon 3 berapa. Kemudian untuk jumlah suara terpilih adalah semua suara atau semua orang yang memilih itu ada berapa. Kemudian untuk validasi data tadi seperti yang dijelaskan adalah untuk mengecek apakah data tersebut apakah jumlah suara sesuai dengan jumlah pemilih yang ditentukan tadi, yaitu 10 orang. Jika sama atau yang berarti jika cek valid tadi adalah mengembalikan nilai true atau false. Jadi jika jika ini true sama dengan true, maka data valid. Jika tidak, data tidak valid. Kemudian yang menu nomor 4 adalah lihat data. Seperti yang tadi adalah melihat semua data. Oke, langsung saja saya akan menjalankan instruksi ini. Yang pertama yaitu menambahkan data. Oke, seperti ini. Jadi pilih calon, masukkan nomor suara, ini adalah ID dari suara pemilih. Kemudian pilihannya adalah 3, 1, 2, atau 3. Kita pilih yang nomor 2. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambah lagi. Untuk calon nomor 1. Nah, sudah berhasil. Kemudian instruksi selanjutnya adalah perlihatkan data jumlah pemilih dan jumlah suara terpilih untuk setiap bakal calon. Mari kita lihat lihat hasil suara. Nah, seperti ini.
Jadi tadi saya sudah menambahkan memilih calon nomor 2 dan juga memilih calon nomor 1, sehingga orang yang memilih ada 2 dan sesuai dengan yang diinputkan tadi. Jadi jumlah suara terpilih 1 atau calon 1 adalah 1 orang, dan calon kedua ada 1 orang, calon ketiga belum ada yang memilih. Jadi jumlah suaranya hanya 2. Seperti itu. Kemudian lakukan validasi data dengan menghitungnya. Ini kita coba untuk menggunakan menu nomor 3, yaitu validasi data. Nah, data tidak valid karena semua suaranya 2 dan suara semua pemilihnya harusnya 10 orang. Jadi masih ada orang yang belum memilih, sehingga datanya tidak valid, belum valid. Kemudian nomor 4 adalah lihat semua data. Nah, seperti ini, calon 1, calon 2, datanya masih 1. Ini adalah ID dan ini calon pemilihnya, seperti itu. Karena calon 3 belum ada, jadi masih kosong. Oke, jadi seperti itu apa yang bisa saya jelaskan mengenai program di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.